Halo Ananda sekalian, bertemu kembali dalam pelajaran Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti. Bagaimana kabar Ananda sekalian? Berharap semua Ananda dalam keadaan sehat dan tetap semangat mengikuti PJJ kita dari rumah. Nah Ananda sekalian, kita akan memulai pelajaran kita, namun sebelumnya terlebih dahulu kita siapkan hati kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Yesus yang baik, kami bersyukur kepadamu atas segala kebaikan-Mu. Hadirlah di tengah-tengah kami hari ini, agar kami mampu untuk menangkap dan memahami kehendak-Mu, agar kami dapat meneladan sikap baik-Mu terhadap sesama. Bukalah hati dan pikiran kami ya Yesus, sehingga kami dapat memahami kehendak-Mu. Terpujilah Engkau ya Yesus yang baik, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Setelah kita membuka pelajaran kita dengan doa, maka kita akan melihat materi kita dan judul kita hari ini adalah Yesus peduli terhadap penderitaan manusia. Adapun kompetensi dasar kita dari 3.7 menerangkan berbagai sifat dan sikap Yesus Kristus, dan indikator pencapaian hasil belajar diharapkan pada akhir pembelajaran siswa mampu menceritakan salah satu pengalaman kepedulian yang pernah dilakukan, membandingkan ciri-ciri dari orang yang bersikap peduli dan tidak peduli, menjelaskan pentingnya sikap peduli terhadap penderitaan orang lain dalam hidup bersama, menyebutkan contoh-contoh kepedulian Yesus terhadap penderitaan manusia, dan mewujudkan sikap peduli terhadap penderitaan sesama dalam hidup sehari-hari. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, ternyata untuk berbuat baik itu tidak selalu mudah. Sering ada berbagai hambatan dan rintangan, entah hambatan dari diri sendiri maupun dari orang lain. Akibatnya, hal ini membuat orang menjadi bersikap tidak peduli atau acuh tak acuh terhadap lingkungan sekitarnya, karena orang tidak ingin direpotkan dengan berbagai hal, termasuk tidak peduli pada sesamanya yang menderita. Nah, kita akan melihat yang pertama, sikap kepedulian pada penderitaan orang lain melalui pengalaman hidup sehari-hari. Nah, Ananda sekalian, coba Ananda mengingat kembali satu pengalamanmu di mana kamu pernah peduli dan menolong sesamamu ataupun saudaramu yang mengalami kesusahan ataupun penderitaan. Setelah kamu mengingat kembali satu pengalamanmu di mana kamu pernah peduli dan menolong sesamamu ataupun saudaramu yang sedang mengalami kesusahan atau penderitaan, sekarang mari kita mencoba mengamati gambar berikut ini. Ketika kamu melihat seorang pengemis tua meminta-minta di jalanan, apa yang akan kamu lakukan? Demikian juga ketika kamu melihat pengamen jalanan, apa pula yang kamu lakukan? Bagaimana dengan pemulung yang mengais sampah di depan rumahmu? Apa yang akan kamu lakukan? Demikian juga dengan orang yang memiliki kekurangan ataupun keterbatasan secara fisik, orang yang cacat. Apa yang akan kamu lakukan? Nah, bagaimana dengan seorang ibu yang memiliki begitu banyak beban sehingga dia agak kesulitan atau kerepotan untuk membawa barang-barang belanjaannya? Apa yang akan kamu lakukan?
Nah, bagaimana ciri-ciri orang yang peduli kepada sesamanya? Dan bagaimana pula ciri-ciri orang yang tidak peduli kepada sesamanya? Ada begitu banyak orang zaman sekarang ini bersikap kurang peduli terhadap mereka-mereka yang kecil, lemah, miskin, tersingkir, bahkan cacat. Ketidakpedulian ini karena sikap egoisme yang begitu kuat, sehingga ada kecenderungan seseorang tidak lagi memikirkan sesamanya. Mereka lebih memikirkan dan mementingkan diri sendiri. Orang yang memiliki sikap peduli pada sesama itu memiliki ciri-ciri peka terhadap keadaan sesama di sekitarnya, mudah dan ringan tangan untuk membantu atau menolong sesama yang menderita atau yang kesusahan, tidak mudah egois dalam banyak hal, mudah tergerak hatinya untuk menolong sesamanya atau orang lain yang membutuhkan bantuan, dan tidak malu ataupun canggung untuk menolong dan membantu sesama yang menderita dan yang mengalami kesulitan. Sikap peduli terhadap sesama itu tidak akan mungkin tumbuh dengan sendirinya tanpa membiasakan diri. Kebiasaan untuk peduli terhadap sesama itu perlu dipupuk sejak dini. Pertama dalam keluarga, sekolah, dan akhirnya dalam masyarakat. Yesus telah memberikan teladan kepada kita tentang sikap peduli pada sesama, terlebih terhadap penderitaan orang-orang yang ada di sekitar kita. Salah satu contoh kepedulian Yesus adalah pada kisah Yesus menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat. Kita bisa buka kitab suci kita Lukas 6 ayat 6 sampai dengan 11. Silakan Ananda di rumah dibuka kitab sucinya. Mem akan membacakan perikop ini bagi kita. Pada suatu hari Sabat lain, Yesus masuk ke rumah ibadat lalu mengajar. Di situ ada seorang yang mati tangan kanannya. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi mengamat-amati Yesus kalau-kalau ia menyembuhkan orang pada hari Sabat, supaya mereka dapat alasan untuk mempersalahkan dia. Tetapi ia mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada orang yang mati tangannya itu, "Bangunlah dan berdirilah di tengah." Maka bangunlah orang itu dan berdiri. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Aku bertanya kepada kamu, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan nyawa orang atau membinasakannya?" Sesudah itu ia memandang keliling kepada mereka semua, lalu berkata kepada orang sakit itu, "Ulurkanlah tanganmu." Orang itu berbuat demikian dan sembuhlah tangannya. Maka meluaplah amarah mereka, lalu mereka berunding, apakah yang akan mereka lakukan terhadap Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Dari perikop yang sudah kita baca, ternyata ada berbagai macam motivasi ketika seseorang itu bertindak. Dalam pengertian lebih sempit, ada gerakan atau tindakan yang tidak membutuhkan pemikiran ataupun gerakan otomatis. Misalnya ketika bangun, tidak kebanyakan dari kita memikirkan hendak melangkah kaki kanan atau kaki kiri terlebih dahulu. Jika hal itu setiap saat terpikirkan, kita bisa boros pemikiran dan menghabiskan energi. Namun tindakan-tindakan besar, bahkan mungkin melibatkan orang lain, pasti dengan latar belakang atau dengan motivasi tertentu.
seperti dalam bacaan yang sudah kita dengar. Dalam Injil Lukas 6 ayat 6 sampai dengan 11 ini menggambarkan di mana Yesus mengambil tindakan yang melawan kebiasaan orang sekitar. Jika yang ditentang adalah orang-orang yang sederhana, itu sebenarnya tidak akan membawa banyak masalah. Namun yang ditentang oleh Yesus adalah orang-orang besar, orang-orang yang mempunyai power di masyarakat. Pada bagian akhir dari Injil itu dikatakan, meluaplah amarah mereka. Mereka tidak hanya sekedar marah, tapi mereka marah yang meluap-luap. Ini sebuah gambaran kemarahan yang luar biasa, yang tidak lagi tertahankan. Amarah yang mempunyai daya penghancur. Yesus bertindak ataupun memutuskan untuk menyembuhkan orang yang mati tangannya, kiranya juga mempunyai alasan yang kuat. Dalam Injil itu, Yesus bertanya, dan sekaligus juga jawaban di sana jelas. Yesus mengatakan, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membinasakannya? Jadi dalam hal ini kita bisa menilai bahwa berbuat baik itu sah dilakukan kapan saja. Bahkan ketika hukum juga nampaknya menentukan lain. Menyelamatkan nyawa orang itu jauh lebih penting daripada karena taat pada hukum, yang malahan membiarkan orang lain mati. Sebenarnya Yesus bisa menyembuhkan pada hari berikutnya. Namun keputusan Yesus dalam kisah ini kiranya mau memberi pengajaran kepada para murid, termasuk kita yang percaya pada Kristus, bahwa menyelamatkan nyawa orang itu menjadi tanggung jawab kita bersama. Yesus adalah pemimpin yang sungguh tahu, belajar setia, dan taat kepada kehendak Bapa. Ketaatan Yesus itu terutama pada kehendak Bapa dalam rencana penyelamatan umat manusia. Yesus rela menderita, dianiaya, dihianati, ditolak oleh bangsanya sendiri. Ini semua merupakan ungkapan bahwa sebagai pemimpin, Yesus tidak mencari enaknya sendiri. Yesus tidak berjuang demi kedudukan dan kekuasaannya sendiri. Namun justru Yesus menunjukkan betapa ia sangat peduli pada situasi hidup dan penderitaan manusia. Sebagai murid Kristus, kita semua itu dipanggil untuk terus belajar taat pada kehendak Bapa dan misteri kehendaknya. Ini bisa kita lakukan dengan taat kepada suara hati yang benar, mempertajam daya pikir yang baik. Dengan sikap yang senantiasa peduli pada suara hati, maka Tuhan yang bersuara melalui hati kita akan mudah untuk kita dengar. Terlebih kehendaknya yang senantiasa mengajak kita untuk peduli pada penderitaan dan kesusahan sesama kita. Nah, keteladanan Yesus ini sungguh menuntun kita supaya kita pun bersikap seperti Yesus, berani berkorban dan peduli pada penderitaan serta kesusahan sesama demi kesejahteraan banyak orang, dan terus belajar setia dan taat kepada suara hati. Kita yakin dan percaya Tuhan akan selalu membantu niat baik kita. Setelah kita mendalami materi kita tentang Yesus peduli terhadap penderitaan manusia,
Sekarang ambillah sikap hening sejenak. Sikap peduli adalah merupakan tuntutan dari seorang pengikut Kristus. Dalam firman-Nya, Yesus menyampaikan, "Apa yang kamu lakukan terhadap saudaraku yang paling hina ini, itu kau lakukan kepadaku." Sungguh, Yesus menghendaki agar kita peduli pada penderitaan sesama kita. Siapa sajakah yang menurutmu orang yang menderita? Bagaimana sikap Yesus terhadap orang yang menderita? Apa yang kalian dapat dari keteladanan Yesus itu? Kebiasaan seperti apa yang akan kalian lakukan sebagai bentuk penghayatan dan perwujudan atas kepedulian kita pada sesama yang menderita? Nah, untuk menutup pembelajaran kita hari ini, mari kita nyanyikan lagu berikut ini. Allah peduli. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi